Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu salat jamaah di Masjid Al-Huda ini. Salawat juga salam selalu kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu nanti syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam ini kami ingin menyampaikan satu surat dari Al-Quran yaitu surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yaqulana indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma wa lahuma kufi baratan karhuma wa kul lahuma kaukan kalim. Artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat Al-Isra ayat 23. Senada dengan surat Al-Isra ayat 23, semua perbuatan yang bisa membuat orang tua sakit hati dilarang dalam Islam. Jika berbicara saja yang menyakitkan dilarang dalam Islam, apalagi sampai memukul atau melakukan tindak kekerasan kepada orang tua, itu jelas-jelas dilarang dalam Islam. Hal ini juga diingatkan Rasulullah dalam hadisnya yang artinya, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar, yaitu 3 perkara. Lalu sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, satu yaitu menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah. Itu termasuk dosa besar yang paling besar. Dan mungkin itu banyak di antara kita yang mungkin sekali, 2 kali atau sering melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua, mendurhakai orang tua. Itu dalam surat Al-Isra tadi ayat 23, kita dilarang mendurhakai orang tua karena berdasarkan Rasulullah tadi yaitu termasuk 3 dosa besar yang paling besar. Dan yang ketiga, tidak mengatakan kebohongan dan kesaksian palsu. Dalam hadis lain Rasulullah juga melarang orang muslim menyakiti orang tua yang bunyinya 3 orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat nanti, yaitu 1 orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua tadi
selain dosa besar paling besar, termasuk nanti di hari kiamat, termasuk 3 orang yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang kecanduan alkohol. Orang yang kecanduan alkohol termasuk orang yang nanti di hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Jadi kalau kita memberi, jangan sampai mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan. Karena hal itu termasuk 3 orang yang tidak akan dipandang Allah nanti pada hari kiamat. Dan dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, tidak, dan 3 orang yang tidak akan masuk surga, yaitu 1 orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi hati-hati ya, nanti durhaka kepada orang tua itu sangat besar dosanya, termasuk dosa besar yang paling besar, termasuk orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat, dan termasuk 3 orang yang tidak akan masuk dalam surga. Yang kedua, 3 orang yang tidak akan masuk surga, yaitu dayus. Apa itu dayus? Dayus itu seorang suami yang membiarkan kemaksiatan dalam keluarganya, tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, membiarkan istrinya, anaknya, anak perempuannya, misalkan keluar rumah, tidak memakai kerudung, tidak menutup aurat, dan tidak ada rasa cemburu sama sekali pada istrinya. Itu termasuk dayus, yaitu orang yang termasuk 3 orang yang tidak akan masuk surga. Dan yang ketiga, 3 orang yang tidak akan masuk surga, yaitu lelaki yang menyerupai perempuan. Lelaki yang menyerupai perempuan, yaitu contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari ini ada seorang laki-laki itu dalam tingkah lakunya itu menyerupai perempuan, dalam berpakaian, dalam berperilaku, dan lain-lain. Itu termasuk orang-orang yang tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebajikan seperti dalam surat Al-Isra ayat 23 ini. Mungkin sedikit ini dari kami, semoga bermanfaat untuk kami sendiri dan jamaah sekalian. Dan ada kekurangannya saya mohon maaf. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.